Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita melihat pengumuman hasil ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar dan bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita lolos atau tidaknya untuk lanjut ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Bersama saya Pahrul di Story of Sipil. Pelaksanaan ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar pada penerimaan CPNS tahun anggaran 2021 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah selesai dilaksanakan. Dan tentunya kawan-kawan pelamar tinggal menunggu pengumuman hasil ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar ini. Di mana di pengumuman ini juga akan diumumkan apakah kawan-kawan lolos atau tidaknya untuk lanjut ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan beberapa persyaratan yang perlu kawan-kawan penuhi untuk lolos atau lanjut ke tahapan SKB ini. Namun, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melihat pengumuman hasil SKD agar kalian tahu apakah kalian lolos atau tidak untuk lanjut ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Oke, di sini saya sudah memiliki file pengumuman hasil ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar pada penerimaan CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2019. Nah, untuk ukuran file ini cukup besar karena di dalamnya terdapat 17.252 halaman. Selain itu, di pengumuman hasil ujian SKD ini juga merupakan hasil ujian SKD seluruh Indonesia dan juga hasil ujian SKD dari seluruh jabatan yang dibuka pada penerimaan CPNS Kemenkumham. Namun pada pengumuman ini hasil ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar sudah dibagi sesuai dengan provinsi masing-masing dan juga sudah dibagi berdasarkan jabatan, jenis formasi, pendidikan, dan jenis kelamin. Dan untuk jenis kelamin antara laki-laki dan wanita itu nanti dipisah. Jadi nanti kawan-kawan tinggal cari kolom pencarian dan kalian tinggal ketik nama kalian saja dengan menggunakan huruf kapital. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan bagaimana cara untuk mengetahui kalian lolos atau tidaknya ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Yang pertama adalah kalian harus pastikan bahwa kalian lolos passing grade atau nilai ambang batas. Dan pastikan juga bahwa nilai total ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar kawan-kawan mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, kenapa harus tinggi? Karena persaingan di sini sangat ketat dan rata-rata total nilai ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar banyak yang mendapatkan nilai 400 lebih. Jadi itu adalah alasan kenapa kalian selain harus lolos PG, kalian juga harus mendapatkan total nilai ujian SKD itu yang tinggi. Yang kedua adalah kawan-kawan juga harus masuk dalam 3 kali perankingan jumlah kota alokasi yang dibutuhkan. Nah, jadi 2 poin ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Nah, oke, selanjutnya adalah bagaimana cara membaca pengumuman hasil ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar. Nah, di sini saya gunakan hasil ujian SKD dengan jabatan pemeriksa keimigrasian pria di Provinsi Kalimantan Barat dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Kita akan bahas dari atas. Nah, di sini kita lihat untuk instansi Kemenkumham pada penerimaan CPNS tahun 2019 menerima kota alokasi sebanyak 4.598 se-Indonesia. Kemudian untuk jabatan pelaksana atau pemula pemeriksa keimigrasian pria, kota alokasi yang dibutuhkan sebanyak 589, ini juga untuk se-Indonesia. Kemudian untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat, untuk jabatan pelaksana atau pemula pemeriksa keimigrasian pria, kota alokasi yang dibutuhkan sebanyak 100 orang dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat.
Nah, di sini kita lihat untuk jumlah alokasi dengan jabatan pelaksana atau pemula pemeriksa keimigrasian pria yaitu 100. Nah, dari 100 ini kemudian dikalikan 3 seperti yang saya katakan tadi, maka dari hasil perkalian 3 kali jumlah alokasi yang dibutuhkan yaitu 100 untuk jabatan pemeriksa keimigrasian pria, hasilnya adalah 300. Nah, 300 inilah atau ranking 1 sampai 300 ini adalah jumlah pelamar yang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kita lihat di sini. Nah, dari urutan 1 hingga urutan 300 ini adalah nama-nama pelamar yang lolos di tahapan SKD atau seleksi kompetisi dasar dan akan melanjutkan ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Kemudian kita lihat kembali di sini terdapat beberapa kolom, mulai dari kolom nomor peserta. Ya, ini jelas ini nomor peserta kalian, yaitu kawan-kawan pelamar. Kemudian ada nama peserta, di sini ada jelas nama-nama kawan pelamar. Kemudian pendidikan, untuk pendidikan ini semuanya sama karena kawan-kawan pelamar mengambil jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA, jadi semuanya sama. Dan ini adalah nomor registrasinya lah untuk pelamar SLTA. Kemudian kita di sini juga bisa melihat hasil nilai ujian SKD mulai dari TWK, TU, TKP, dan total nilai keseluruhan. Jadi kawan-kawan pelamar pada penerimaan CPNS tahun 2021 juga nanti akan bisa melihat hasil ujian SKD para pelamar se-Indonesia juga. Dan beda dari pada saat kalian mengikuti ujian SKD, live score itu hanya bisa kalian lihat pada saat kalian mengikuti ujian SKD pada hari itu saja. Namun kalau di sini pengumumannya nanti kalian bisa lihat seluruh Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah kolom keterangan. Nah, dari kolom keterangan inilah kita bisa melihat apakah kawan-kawan pelamar itu lolos atau tidak pada ujian atau tes tahapan SKD atau seleksi kompetisi dasar. Di sini ada keterangan P_L. Nah, P_L ini artinya passing grade dan lolos ke tahap selanjutnya. Seperti atas nama Ainul Yakin. Di sini dia mendapatkan nilai TWK 150, kemudian TIU 155 dan TKP 160. Dari nilai TWK, TIU dan TKP jelas bahwa Ainul Yakin ini sudah melewati nilai passing grade atau nilai ambang batas. Dan total keseluruhan nilai ujian SKD-nya adalah 465, dan Ainul Yakin ini adalah pelamar yang mendapatkan total nilai skor tertinggi untuk jabatan pemeriksa keimigrasian, dan tentunya dia lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB atau seleksi kompetisi bidang. Nah, jadi nanti jika pengumuman hasil ujian SKD pada penerimaan CPNS tahun 2021 sudah keluar, kalian tinggal cari nama kalian dan kalian langsung lihat keterangan yang ada pada kolom sebelah kanan. Apabila kalian nama kalian itu keterangannya P_L, itu berarti kalian lolos passing grade dan tentunya kalian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB atau seleksi kompetisi bidang. Yang selanjutnya adalah keterangan P. Atas nama Farhan Maulana Nugroho berhasil mendapatkan nilai yang melewati nilai ambang batas atau passing grade. Dari nilai TWK yang dapatkan nilai 85, kemudian TIU 115 dan TKP 142. Jadi jelas bahwa Farhan ini sudah lolos passing grade atau nilai ambang batas. Nah, di sini kita lihat atas nama Farhan ini tidak lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahap SKB karena total nilainya masih di bawah dari total nilai yang masuk atau lolos ke tahapan selanjutnya, dan juga
atas nama Farhan ini melewati dari jumlah 3 kali total alokasi yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah keterangan TL. TL ini jelas yaitu tidak lulus. Kenapa? Karena sudah jelas seperti atas nama Reja, nilai TWK-nya mendapatkan nilai 55, TIU 85, TKP 122, dan total nilai keseluruhannya hanya 262. Dari nilai ujian SK dari ujian SKD baik itu TBK, TIU dan TKP-nya jelas di sini sudah tidak melewati nilai passing grade. Makanya di sini keterangannya adalah TL, dan TL ini adalah tidak lulus. Dan yang terakhir adalah TH. TH ini adalah tidak hadir. Jadi ada beberapa rekan-rekan atau para pelamar yang harusnya datang seharusnya datang dengan jadwal yang telah ditentukan, tapi para pelamar ini tidak hadir, entah itu kenapa, atau salah jadwal, atau itu yang pasti mereka ini tidak hadir pada saat ujian SKD. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai bagaimana cara melihat pengumuman hasil ujian SKD atau seleksi kompetisi dasar, dan bagaimana cara untuk mengetahui apakah kita lolos atau tidak ke tahapan SKB atau seleksi kompetisi bidang. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi lainnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.